Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Hermawan Setiawan ingin membagikan mengenai aksi nyata yang saya sudah lakukan di 1.4 dan ini membahas mengenai budaya positif. Saya mempunyai fasilitator yaitu Parasta, kemudian PP Bu Dede dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Pertama, saya ingin mulai dari peran sebagai pendukung pelaksana budaya positif di sekolah. Saya berupaya sebagai guru dan juga manajemen sekolah, memberikan pelayanan dan juga ketergerakan ke semua guru agar timbul budaya positif. Dari visi yang ada di sekolah, kita coba jabarkan mengenai cara-cara yang ditempuh untuk membuat budaya positif. Ada di kami yang pertama Daku Method atau Daku Darul Quran Metodologi yang terdiri dari 7. Satu, salat berjamaah, jaga hati, jaga sikap. Kedua, tahajud. Duha, qobliyah, ba'diyah. Tiga, menghafal dan tadabbur Quran. Empat, sedekah dan puasa sunnah. Lima, belajar dan mengajar. Enam, doa, mendoakan dan minta didoakan. Dan tujuh, ikhlas, sabar, syukur, dan ridho. Ketujuh ini merupakan pembiasaan yang mesti dilakukan oleh semua stakeholder sekolah, karena memang sekolah kami adalah sekolah boarding. Di satu sisi, kita memang mengajar sehari-hari, tapi satu sisi lain 24 jam siswa ada di lingkungan sekolah. Budaya positif, kami menekankan bahwa budaya positif ini terdiri dari uh, beberapa hal ya. Ini untuk kelas, contohnya jangan datang terlambat, tidak belajar, sampai tidak ikut kegiatan sekolah. Memang budaya positif ini ada di lingkungan sekolah, kemudian menjadi lingkungan positif, menjadi keyakinan kelas yang disetujui oleh anggota kelas dan menjadi peraturan kelas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, survive. Secara psikologis memang kita manusia ingin sehat, kemudian tinggal dan juga makan. Ini kebutuhan-kebutuhan secara fisik dan biologis. Dan kita umat beragama tentu mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan beribadah yang paling penting di antara kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita mempunyai kecenderungan untuk dianggap oleh lingkungan berdasarkan status atau apa yang kita lakukan. Kemudian tiga, kesenangan. Tentu kita sangat-sangat senang jika mempunyai kabar bahagia, mempunyai kabar yang tentunya membuat hati kita semakin luas. Ini kesenangan. Kemudian 4, kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, pasangan, teman itu sangat berharga untuk mensupport perkembangan pribadi kita ataupun anak di sekolah. Kemudian kebebasan. Anak memang membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi dan berkolaborasi. Ini kebebasan yang tentu kita harus kontrol. Sejauh mana itu tidak menabrak nilai dan norma. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi atau perilaku kontrol. Pertama, apa yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas, yaitu melihat para siswa yang mempunyai masalah ini kita gali ya, apa yang sudah terjadi, apa yang motif di balik itu, kemudian validasi tindakan. Apakah memang betul tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bangun, budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian menanyakan keyakinan. Untuk membuat problem solving memang membutuhkan langkah-langkah yang membuat murid itu sadar akan kelakuannya.
Misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ketiga hal ini harus senantiasa dilakukan untuk membentuk satu lingkungan yang baik. Kemudian 5, perilaku kontrol. Apa 5 perilaku kontrol ini? Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kelima hal tersebut tentu menjadi hal yang kita lakukan sehari-hari. Namun, titik tekannya adalah bagaimana kita menjadi manajer dalam sebuah masalah. Tidak hanya teman, tidak hanya pemantau, tapi menjadi seorang manajer. Ada rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, latar belakang, kedua tujuan, tolak ukur, kemudian lini masa tindakan yang dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Ini tentu saya coba analisis terhadap kondisi yang ada di sekolah. Pertama, rancangan untuk tindakan aksi nyata. Latar belakang, saya melihat bahwa banyak murid yang kurang semangat dan motivasinya rendah. Tujuannya yaitu memberikan stimulus dan semangat kepada murid agar senantiasa semangat dalam KBM dan kegiatan sekolah lainnya. Kemudian tolak ukur. Tolak ukurnya bagaimana? 90% saya harapkan dari total murid itu mendapatkan nilai dan predikat yang baik dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan teori segitiga restitusi? Kita pertama menstabilkan identitas, membantu anak yang sedang tidak semangat dengan cara persuasif, yaitu menanya ke anak, kemudian mengidentifikasi hal apa yang menyebabkan anak itu tidak semangat. Kemudian memberikan kalimat yang mendukung untuk senantiasa bergerak dan proaktif. Kita harus memberikan dorongan kepada anak sesuai dengan eh, kalimat dari KHD atau moto dari KHD. Kemudian validasi tindakan, memahami kondisi anak, menggunakan pendekatan proaktif. Kemudian menanyakan keyakinan, mengarahkan keyakinan terhadap budaya positif. Tentu hal ini sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian membantu anak fokus dan gambaran diri dan cita-cita di depan. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, ini semua sekolah mempunyai peran untuk mendukung semua yang ada di sekolah. Ini merupakan dokumentasi pengibasan yang saya lakukan kepada para guru khususnya agar semua hal yang kita pelajari dari 1.1 sampai 1.4 memberikan manfaat tidak hanya saya pribadi tapi juga kepada stakeholder sekolah pada umumnya. Dan ini kita juga upload di YouTube sebagai media pembelajaran untuk rekan-rekan guru yang lain di luar sekolah kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini di setiap modul mendapatkan kemudahan dalam menyerap informasi dan juga manfaat kepada sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.